Nadia, bagaimana kabarnya hari ini? Lagi Bu, kabarnya ya seperti kemarin masih sedih Bu. Ibu merasakan apa yang dari kesedihan Nadia ini dari sesi pertama kemarin, Ibu kan sudah minta Nadia untuk memfokuskan diri pada perasaan Nadia, pada emosi Nadia, dan lebih fokus kepada tugas-tugas kuliah Nadia. Bagaimana perkembangan dari hal tersebut? Kalau untuk fokus ke diri sih, ya saya fokus ya Bu. Tapi saya masih belum bisa lupa gitu Bu sama kejadiannya. Kayak saya masih sangat menyayangkan hal itu, kenapa saya bisa-bisa sama pasangan saya. Dan ya terkadang tugas-tugas saya terbengkalai gitu. Kalau saya nggak mood, nggak saya kerjain. Bisa Nadia ceritakan lebih lanjut mengenai perasaan pikiran dari pasangan Nadia ini? Maisa kan benar? Iya itu benar. Untuk mereka tuh kalau sejauh ini sesi kita kemarin ya Bu, saya masih terus kepikiran, masih sering, karena tiap detik, tiap jam itu pasti saya masih ada memikirkan Mahesa Bu, nggak lepas. Apakah Nadia ini pernah berpikir bahwa Nadia ini merasa semua ini salah Nadia? Saya sempat mikir gitu Bu, kayak salah saya tuh apa ya sampai bisa gini. Saya kayak kalau misal saya ada salah tuh ya bilang, apa yang kurang dari saya tuh dibicarain, bukan langsung kayak langsung main putus gini gitu. Tapi dipikir-pikir saya juga nggak tahu ini apa, karena dari pihak pasangan saya juga cuma bilang bosen mau putus mudahan. Bagaimana perasaan Nadia ini ketika Nadia ini berpikir apa salah saya sehingga Mahesa ini bisa meminta untuk mengakhiri hubungan ini? Nggak tahu saya salah apa, nggak tahu saya salahnya di mana. Jadi perasaan apa yang muncul ketika kamu berpikiran seperti itu? Rasanya campur aduk Bu, kayak saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya mau marah tuh ya marahnya juga mau ke siapa gitu. Orang saya ngehubungin aja nggak dibales, apalagi saya mau marah-marah gitu. Bener-bener campur aduk semuanya. Jadi ibu bisa merasakan perasaan-perasaan campur aduk dari Nadia ini. Nah, bagaimana? Apakah orang tua dari Nadia dan Mahesa ini tahu tentang permasalahan dari kalian berdua ini? Kalau orang tua saya sih tahu ya, cuma kalau dari pihak Mahesa saya nggak tahu, saya nggak sempat tanya. Bagaimana tanggapan dari kedua orang tua dari Nadia ini? Kalau orang tua saya sih kayak ya udah diikhlasin aja gitu, karena kan juga yang tadi lakuin mungkin tradisi kan ya Bu. Memang dari kecil kan aku udah dijodohin, tapi kalau bisa mau lanjut silakan, malah lebih baik, lebih bagus gitu kan Bu. Cuma kalau nggak mau lanjut itu ya tergantung dari pihak yang bersangkutan, kayak saya sama Maisa. Jadi itu udah jadi keputusan kami berdua gitu Bu. Jadi sebelum ada permasalahan ini, Nadia dengan Mahesa ini sudah memutuskan untuk terus bersama, apakah betul? Sebelumnya iya Bu, bahkan saya sudah mikir kayak saya sudah menetapkan hati kalau masa depan saya sama dia kan. Makanya saya kaget Bu kok bisa
Dia bilang mau sudahan putus dengan alasan bosan itu hubungan. Nanti bu, Sebelum pada sesi kemarin kan Nadia juga pernah mengatakan bahwa si Mahesa ini pernah berselingkuh. Nah, apakah dari masalah selingkuh ini Nadia benar-benar memaafkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Mahesa ini? saya benar-benar memaafkan karena saya benar-benar sesayang itu. Kayak 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya bu. Saya mikirnya mungkin memang karena kesalahan sebelaka kayak sekali itu doang, jadi ya saya memaklumi, saya kasih kesempatan lagi, kesempatan kedua. Tapi waktu mereka mutusin saya tuh, saya minta kesempatan lagi tuh kayak nggak dikasih gitu, kayak beneran mau lepas dari saya. Nggak tahu apa kurangnya saya. Jadi setelah kalian saling Nadia menerima apa yang dilakukan Mahesa sebelumnya itu kalian memutuskan untuk menjalani hubungan lagi dengan lebih baik lagi. Apakah betul? Iya bu, setelah kejadian itu kayak hubungan sama Mas itu ya kayak kembali normal kayak biasa, kayak pasangan pada umumnya. Itu kan waktu kejadian itu juga waktu kami awal semester. Sedangkan sekarang ini udah akhir semester, kayak mungkin udah 2 tahun ya bu. Gitu, jadi kayak itu saya bingung apa lagi ini, ada apa lagi. Apakah ada perbedaan komunikasi kalian dari sebelum ada konflik dan setelah ada konflik, sebelum konflik besar ini terjadi? Sebelum kejadian itu sih kayak si Maesannya tuh agak cuek ya bu, kurang perhatian, nggak kayak. Tapi setelah udah ada kejadian itu ya si Maesannya balik lagi kayak dulu gitu, perhatian lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan kalian itu membaik lagi ya. Dan setelah itu kalian ada permasalahan kembali yang membuat hubungan kalian itu benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau masalah tuh menurut saya enggak bu, karena benar-benar kayak tiba-tiba kayak nggak kontekan, ada 2-3 hari terus langsung minta udahan gitu. Apakah kamu pernah bertanya kepada Maisa kenapa dia itu bisa mengatakan ini mengakhiri, padahal kan hubungan kalian itu tidak terjalin cuman beberapa bulan, bahkan itu terjalin dari kalian itu masih kecil sampai kalian ini sudah dewasa. Kalau dari yang aku tanya sih karena udah bosan, ya udah bosan sih katanya, mungkin cari yang lain gitu. Apakah dari sesi pertama kemarin yang kita lakukan sampai sekarang Nadia ini pernah menghubungi Mahesa kembali? Masih saya masih mencoba. Dan itu tepatnya kapan terakhir kali Nadia ini mencoba untuk menghubungi Mahesa? Kemarin saya terakhir menghubungi, hari ini saya. Dan apakah yang didapatkan dari Nadia ini setelah mencoba untuk menghubungi Mahesa? Sakit hati bu, kayak ya kan memang saya diblokir, jadi saya menghubunginya tuh dari akun teman atau buat akun baru di Instagram atau pakai WhatsApp teman gitu ya bu. Dan kemarin itu kemarin terakhir saya ngomong, dia bilang udah muak sama saya, udah capek sama saya, nggak mau sama saya.
benar-benar sakit. Jadi ibu lihat itu Nadia masih belum bisa merelakan bahwa hubungan kalian itu harus berakhir. Nadia juga masih berpikir bahwa apa yang salah dari Nadia sampai Mahesa ini memutuskan untuk memutuskan hubungan kalian. Apakah itu betul? Jadi Nadia pikiran-pikiran yang muncul dari dalam diri Nadia itu merupakan respon alami dari perasaan yang kita rasakan ketika kita mengalami kekecewaan. Bagaimana kalau kita coba melihat dari sudut pandang lain, misalnya ada sahabat atau teman Nadia ini bercerita tentang permasalahan mereka, dan hal ini sama dengan permasalahan yang sedang dialami oleh Nadia. Apakah yang akan Nadia katakan atau nasihat apa yang akan Nadia berikan kepada sahabat atau teman tersebut? Kalau misalnya teman saya mungkin akan bilang ikhlasin aja sih, kayak mungkin itu bukan laki terbaik untuk teman saya. Jadi ibu rasa nasihat dan apa yang dia ucapkan berikan kepada temannya itu merupakan nasihat yang baik dan itu positif sekali. Apakah hal itu bisa dicoba untuk diri Nadia sendiri? Saya mau mencoba mereka, tapi pasti sulit, berat. Kalau cuma ngomong aja kayaknya gampang, tapi untuk melepaskan itu sulit Bu. Apalagi sudah 15 tahun, itu kayak itu beneran bukan waktu sebentar Bu. Kalau bisa dijelaskan lagi seberapa berat perasaan yang dirasakan oleh Nadia ini tentang permasalahan dengan Mahesa ini. Misalnya dari 1 sampai 10, 1 itu untuk sangat tidak berat dan 10 itu sangat berat. Berada pada angka berapa perasaan berat tersebut? 9 kayaknya. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi perasaan berat di angka 9 itu seperti apa? Saya berat untuk melepas karena saya masih belum menemukan alasan yang tepat kenapa saya kayak ya itu Bu, saya masih belum menemukan alasan kenapa saya diperlakukan seperti itu. Karena waktu di Boston itu bukan waktu yang sebentar, dan selama 15 tahun itu masa tidak ada sih kayak menyayangkan. Oke, jadi Nadia ini belum bisa merelakan apa yang dilakukan oleh Mahesa ini, apa keputusan yang diambil oleh Mahesa ini. Apakah betul? Jadi sekarang apa sih yang ada di pikiran Nadia untuk bisa mulai merubah pikiran-pikiran atau untuk mengalihkan pikiran Nadia ini mengenai Mahesa? Mungkin saya bisa mulai dari diri saya sendiri. Mungkin karena sampai 15 tahun ini saya masih bergantung sama Mahesa, saya akan mulai mandiri, mulai memberikan afirmasi positif kepada diri saya sendiri, mulai melupakan Mahesa tentunya. Oke, jadi dari apa yang ingin dilakukan oleh Nadia ini seperti melakukan afirmasi positif untuk diri sendiri. Apakah itu bisa Nadia mulai dari setelah kita melakukan sesi konseling ini, mungkin bisa dilakukan
malam atau kapan. Bagus sekali Nadia. Jadi Nadia ini sudah sedikit-sedikit mulai tahu apa yang dirasakan oleh Nadia dan apa yang ingin dilakukan oleh Nadia. Selain itu ada lagi nggak nih aktivitas atau kegiatan yang ingin Nadia lakukan untuk mengurangi perasaan atau pikiran negatif yang tiba-tiba muncul tentang permasalahan yang sedang dialami oleh kalian berdua ini? Mungkin kayak me time kali ya, time, kulineran, jalan-jalan gitu. Jadi Nadia ini ingin melakukan kegiatan seperti jalan-jalan, berburu kuliner, dan eksplor kuliner-kuliner yang belum pernah Nadia coba. Mungkin ada lagi nggak kegiatan yang ingin Nadia lakukan? Jadi itu benar-benar ingin dilakukan tapi memang belum ada waktunya. Mungkin kayak buat video mukbang ya, karena waktu sama masa kemarin saya nggak dapet izin itu, nggak bisa dapet itu. Jadi mungkin saya akan mulai berizin. Bagus sekali apa yang Nadia pikirkan ini. Mungkin hal ini bisa menjadi hobi baru untuk Nadia ke depannya dan bisa merubah Nadia itu menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Pikiran-pikiran yang negatif dari Nadia ini bisa hilang. Kira-kira kapan Nadia akan merealisasikan kegiatan tersebut? Mungkin minggu depan ya Bu, karena saya juga masih mau nyari bahan-bahannya gitu, menu apa yang mau dimakan dan di mana tempatnya yang bagus gitu. Mungkin minggu depan. Jadi minggu depan Nadia ini akan memulai kegiatan tersebut. Ibu harap kegiatan Nadia ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, semoga. Jadi dari sesi yang telah kita lakukan tadi, bagaimana perasaan Nadia ini? Saya sedikit lega ya Bu, kayak saya jadi tahu apa nih yang bisa saya lakuin gitu, apa yang saya selama ini nggak sadari, jadi saya bisa melakukan hal itu. Baik, sebetulnya Nadia ini sudah pikirannya sudah terbuka, bisa melanjutkan kembali kehidupan Nadia menjadi lebih positif lagi, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ibu harap dari sesi konseling yang telah kita lakukan, Nadia ini menjadi pribadi yang lebih semangat lagi, ceria lagi, dan lebih positif lagi. Mungkin sampai di sini sesi konseling kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.